Hadirin para undangan rahimakumullah, bangunan sekuat, bangunan sekokoh mesti tidak akan terlepas kalau berbeda fondasi sekuat, fondasi sekokoh. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya yang begitu agung yang kita peringati pada malam hari ini. Ketika itu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya maksud Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu lahir tidak melihat itu wajah ayah. Ujian yang sangat besar. Lahir tatapan kiaran sekolah. Sabadana kadinto. Ujian yang diberikan oleh Allah yang ditempatkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat umur 6 tahun ummina wafat. Diasuh oleh kakeknya 2 tahun, di saat beliau berumur 8 tahun kakeknya wafat. Begitulah Allah kangkui menciptakan seorang pemimpin harus diterpa terlebih dahulu dengan ujian-ujian. Milaipun asyadun nasi 'inda Allah nikah bala'an al-anbiya summal ulama summal amsal summal amsal. Sesangat ioji di sisi Allah sareng Allah Subhanahu wa ta'ala para nabi. Apa? Karena tugas kedepannya mesti semakin berat. Milana ioji. Di saat umur 9 tahun beliau pelihara kambing, bahkan mengadakan sudah ampun nikah adil. Tidak hanya di Mekah tapi antar negara sampai Kasyaf. Itulah kepribadian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minangka apa? Karena Allah faham dan tahu kedepannya sebagai Rasul akan mendapat tantangan dan ujian dari umat manusia. Mulai kini pun terpah dengan ujian. Sebab orang yang pun biasa nerima coba debun almarhum Habib Syekh Ahmad Sufyan, orang ini pun biasa tak muka coba pas tak ketemu haram terus tak temu dengan ini kan. Begitu juga baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang bisa kita petik dari peristiwa ini, dari kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita harus mampu untuk tahan pukul kokoh di dalam menghadapi segala bentuk ujian yang bisa mengkendurkan perjuangan kita. Melainkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat dia memproklamasikan dirinya sebagai nabi dan ditawari oleh orang kafir Quraisy melalui pamannya Abu Thalib, wahai Abu Thalib, tolong sampaikan sama ponakanmu yang namanya Muhammad berhenti berjuang, berhenti menyebarkan ajaran Islam. Apa saya minta emas saya beri, minta saya hanya harta, mesti akan saya jadikan orang yang paling kaya di tanah Mekah. Minta begini kumpul setong 10 saya latih begitu. Tidak cukup dengan harta, tidak cukup dengan wanita, tahta sekalipun akan diberikan oleh kafir Quraisy asalkan berhenti memperjuangkan ajaran Islam. Tapi karena Rasulullah mulai kini ampun kokoh, imannya kokoh, karena memang digembleng oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditawari harta akepek, bebini akepek, tahta akepek. Nikah Rasulullah muntebak ke Zuhri ikut. Jadi inilah pelajaran yang pertama yang kita bisa petik dari kita memperingati Maulid Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba semakin masya Allah coba segoni amuk-amukan bos semoran baik. BBM naik, aduh edopor masya Allah, beras dan ongke, cabai dan ongke, KKP dan ongke, amuk-amukan. BBM ini akan bahan bakar minyak yang mengelola Pertamina, nyaman Pertamina per tahun nikah naik, mungkin kan mesti naik, nyaman Pertamina mesti naik, namanya BBM bahan bakar minyak mesti BBM
Napa? Bolak-balik munda ongke terus, tak pernah tahu. Lalu apa solusi yang harus kita lakukan? Kita belajar kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ketika itu BBM berusaha berdoa maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang dilakukan, berusaha berdoa maksimal, maka insya Allah akan kita terima BBM, bahagia, barokah, makmur. Amin Allahumma amin. Amin. Milai pun berdek 5 jurus. Yang pertama, jurus bensin. Napa jurus bensin? Yaitu berbaiklah sesama insan. Mun pertama semakin sabuna bade maulud kita sokar. Misalnya datang ke setong setengah nyapa. Male bade pagrona mengadakan peringatan Maulidin Rasul. Bensin berbaiklah sesama insan. Nomor 2, dengan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti solatlah lebih rajin. Kan ini sehari sana kali, sehari 5 kali, jangan dibalik. Ini kan 5 hari sekali, tak usah repot gitu. Kalau perlu maksimal lebih rajin, tidak hanya sholatnya 5 waktu, tapi juga sholat tahajud, sholat duha kita lakukan. Jamin pada orang yang ada lagi. Selanjutnya kita tahu di SPBU di samping ada bensin dan solar, ada jenis yang namanya pertama. Kenapa pertama? Peraih tabiat maksiat. Jadi bilang pertama, perangi tabiat maksiat. Selebur nginum ambu, selebur ajudi ambu, pokok maksiat ambu. Juga SPBU tidak hanya pertama ganda tapi pertalik. Perangi tabiat pelit, medit, cerai. Dan ini harus menjadi orang yang dermawan, orang ahli sedekah, karena sedekah itu akan menjadikan dimahal kepada orang yang bersedekah. Pertama, di saat sakaratul maut akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, lampu paling terang di alam kubur adalah pahala dari sedekah. Nomor 3, ciri-cirina amal soleh saya terima sareng Allah Subhanahu wa taala gemar bersedekah. Nomor 4, nih bekal masuk surga Allah dari pintu yang paling lebar. Dan tidak hanya itu, masuk akajekelak orang ahli sedekah. Jadi pertalit, perangi tabiat melit. Semakin sudah dilakukan pertama, dilakukan pertalit, dilakukan bensin, solar, itu dilakukan semua, masih tetap saja ate tak tenang, iki premium Pak. Menurut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, prei makan minum puasa. Pabenya puasa. Ini kan hikmah kita mengadakan peringatan Maulid Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memetik apa yang ada pribadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, aspek ibadah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin orang yang pertama kali akan masuk surga, yang dijamin bahwa dosa-dosanya diampuni oleh Allah, dosa yang dahulu maupun dosa yang akan datang. Tapi Rasulullah tetap beribadah kepada Allah. Kaki Rasulullah, tepatnya Rasulullah bengkak akibat sujud ke Allah. Mun orang gerujukan sami juga bengkak saking ecah wa asam urat pada bengkula. Dan ini milana Rasulullah yang sudah dijamin surga oleh Allah, masya Allah, solatnya, sujudnya kepada Allah sehingga membuat kakinya bengkak. Bagi kita yang belum tentu masuk surga, tidak ada jaminan masuk surga pas menyamana. Milan tore solat Pak, solat
Karena sholat itulah yang akan nanti dimintai pertanggungjawaban pertama kali, yang akan dihisab pertama kali di alam mahsyar. Manakala sholatnya baik, insya Allah hisab yang lain akan menjadi baik. Milana puja. Yang ketiga, dengan kita memperingati Maulid Rasul Muhammad SAW, aspek akhlak. Karena Rasulullah Muhammad SAW sebagaimana yang beliau sabdakan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak, untuk mengajak orang berakhlak justru harus dengan akhlak. Karena tujuan terakhir muara dari seluruh amal soleh, apapun itu namanya, mesti muaranya kepada muara akhlakul karimah. Orang apa aja, pojok malih puasa malih, tapi tak berakhlak berarti tak ekstrem apa aja. Karena muara dari amal soleh apapun itu namanya, mesti sesuai misi Rasulullah adalah akhlakul karimah. Mereka kalak ni sekoni sepaling mabuk berakhlak atau tangke sepekus kata tangke, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim napa jauh tatangke, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Pangulce tamu ya, ada sebuah nikah peristiwa di masa Rasulullah Muhammad SAW. Ada orang bidik ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, suami saya tiap hari ngundang tamu, lalakon mada tamu pas sholat ini kan kui dijamu, artinya tak kuat ya Rasulullah. Rasulullah diam tidak menanggapi. Tapi suatu saat dapat beberapa hari Rasulullah datang, kecumpuan orang itu disambut oleh suaminya, disampaikan kepada istrinya kedatangan tamu yang namanya Rasulullah, dijamu oleh kerajinnya. Begitu Rasulullah mau pulang, tolong sampaikan sama istrimu, saya mau pulang, suruh ke sini. Begitu Rasulullah ini kepeleman, bederlagen bederajin ning uning apa yang mengikuti Rasulullah, semua bentuk binatang buas yang keluar dari rumah, kalau jengkeng, ular, macam-macam. Katanya ini Rasulullah, ya Rasulullah, kok banyak nikah binatang buas keluar? Itulah tamu. Tetimun banyak tamu ini kamu yang penyakit di rumah. Semakin ada tamu yang naik kunci, nah boleh saya namoni Bang Mekar. Aduh, awak dealer, kunci ada. Aduh, Bang Mekar kunci. Padahal tamu itu akan mendatangkan karomah, mendatangkan barokah, sebab maka keluar penyakit dari rumah. Dan ini kan man kana yu'minu wal yawmil akhir, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Kenik sekali dari hal yang kecil saja kita mencontoh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dari segini asarena macam tua, entah tak langsung asaren langsung tedung macam tua, macam tua. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW ini kan masuk ke kamar Siti Fatimah, ya Fatimah, jangan sampai tidur sebelum 4 hal kamu kerjakan. Yang pertama, jangan tidur kamu sebelum kamu itu menghafalkan Al-Quran. Jangan tidur kamu sebelum mendapatkan salam dan syafaat dari para nabi. Jangan tidur kamu ya Fatimah sebelum kamu itu mendapatkan maghfirah dari seluruh umat Islam. Jangan tidur engkau Fatimah sebelum kamu itu melaksanakan umrah dan haji. Bila saya tidur ngamun ini. Tapi apa? Begitu Rasulullah keluar sholat, habis itu datang lagi, abah saya nggak paham kapan saya akan melaksanakan itu. Kalau jangan tidur sebelum menghatamkan Al-Quran, kapan tidurnya? Tapi dulu Rasulullah jangan tidur sebelum membaca surat Ikhlas 3 kali. Jadi dumba muntah salawat kepada Nabi. Jadi dumba anda muntah maca istighfar kangku orang mukmin semate maupun yang hidup. Jadi dumba muntah mau subhanallah walhamdulillah
wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini kan kalau kini sakoni insyaallah mu'anyati kadito kena ikut baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu jenam mendatangkan pahala dan berbentuk ibadah yang insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan terakhir toreng kula benpian pada ni akhir zaman. Ongkuan pada akhir zaman. Kula tak oning bila kula semati ya. Sobong si oning. Jangan mengira dengan sakit akan mati. Kadang seberes nikah mati kadang sakit tak mati-mati. Lemilana mumpung ki nyabe bede yabe papenya ganggu ibadah kebenasan mu'abe ganggu preman dekadipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaipan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang senantiasa muhasabah, introspeksi diri dan beramal untuk nafas setelah kematian. Mari tak kari astana Pak, mari tak kari astana. Milana mumpung ibadah karena apa babanya tingkatkan dengan kita mengadakan peringatan Maulid Rasul, tingkatkan dan segera tua. Tingkatkan amal kita. Saya biasa misalnya usaha kasabar sambil cungi-cungan dan sabar, babanya mau sholawat, babanya doa kepada Allah, babanya sholawat, insya Allah tanin berkali barokah. Kadang ekoi tempat tarib sabar mun contoh orang mancik orahu sakampung kabentah Allah uleng banina tak pada bagus. Coba bu cak bentah empian maca tua nikah kula ijazah sareng almarhum Ki Hashim Zaini. Nanda kalau mau bertani dan itu keluar buah padi jagung misalnya, setiap nanam coba baca ini, insya Allah bakal lebih. Napa? Ya wasiat. Ketinggal tampan cek beri tambah 10.000, mungkin 10.000 tapi tiap yang nanti kaki ya wasiat, ya wasiat, ya wasiat. Itu penyator. Mungkin paling 5.000 dapat. Saya tapai, sabar neng rangkun tapai 3 kilo 5.000 macam ya wasi tahu sabentaan ya wasi ini kan dari almarhum Hashim mereka gula nanda kalau bertani yang itu tumbuhan maka luar seekar nikah buahnya banyak mos ya wasi insyaallah dapat di samping dapat ipa barokah sareng Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin kadang-kadang to bisa ya toraki muka-muka tidak musim manfaat dekat kita sekalian. Muka-muka bakal untuk masuk tubuh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah saudara yang dirindukan, orang yang dirindukan. Sareng baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam muka-muka abad setuju nekat ditolak ku pakumpola ning surga Allah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binyatin qabul wa bil ta'ila wa bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah.